Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan nikmat lahir batin, nikmat sempat, nikmat iman dan Islam, sehingga kita bersama-sama bisa mampu untuk hadir di majelis yang insya Allah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kehadiran kita pada majelis ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai bentuk amal soleh kita, sebagai hujah nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Dan kami ucapkan jazakumullah khairan kepada Bapak Ibu yang ikut serta membantu berpartisipasi untuk kelancaran dakwah LKI. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membalas yang lebih banyak, lebih berkah, dan juga semoga keluarganya diberikan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan anaknya diberikan menjadi anak yang soleh dan solehah. Amin. Allahumma amin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ya, monggo nanti disaksikan, didengarkan dengan baik. Barangkali dari penyampaian beliau Ustaz Hambal ada pemaparan yang kurang jelas atau mungkin ada yang perlu ditanyakan, nanti bisa ditanyakan di sesi tanya jawab. Langsung saja kepada beliau Ustaz Dr. Muhammad Hambal, Safwan LC MPDI, waktu dan tempat dipersilahkan. Tafadhol Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yaqulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fima rawahul Bukhari wa Muslim min hadithi Muawiyah radhiyallahu an, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus salihat. Alhamdulillah atas taufik dan nikmatnya kita bisa mengerjakan amal-amal soleh, dan itu adalah berkat taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bisa sholat berjamaah, bisa baca Al-Quran, bisa zikir, bisa ngaji. Itu adalah taufik, pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Terlebih kita bisa istiqomah hadir dalam majelis ta'lim, ngaji, untuk mengkaji hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam agar kita mengetahui halal dan haram, agar kita mengetahui tata cara kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang pokok dalam kehidupan kita, yaitu kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Allah kasih kita kesempatan untuk beribadah, untuk menempatkan posisi kita ini cocoknya nanti di mana, di surga bagian mana, tingkat mana, atau kita berada di neraka di tingkatan mana. Nah, itu yang menentukan pilihan tersebut adalah kita sendiri. Kalau dalam kesempatan waktu hidup ini kita memilih jalan orang-orang yang soleh, jalan orang-orang yang jelas akhiratnya, maka insya Allah kita akan berada di dalamnya seperti mereka. Namun kalau kita memilih dalam kehidupan ini, memilih jalan orang-orang yang jauh dari hidayah, memilih jalannya orang Yahudi dan Nasrani, maka seperti itu juga hasil akhirat kita. Ya, oleh karena itu kata-kata ini selalu kita ulang-ulang dalam sholat kita. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, ya, ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Ya, tunjukkan kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat. Ya, siapa mereka? Ya,
Wa may yuti'illaha wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Jadi orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya, mereka akan dikumpulkan dengan orang-orang yang Allah beri nikmat dari para nabi, jalannya para nabi, siddiqin, syuhada, salihin. Dan profil mereka serta contoh mereka itu sudah ada menjadi bacaan kita itu. Kalau kita mengkaji sejarah para sahabat Nabi, ada mereka-mereka yang orang-orang seperti ini. Ada Abu Bakar, ada Umar, ada macam Abdurrahman bin Auf. Dan ada juga yang sebaliknya, orang yang jauh dari agama. Ada Abu Lahab, Abu Jahal, semuanya komplit. Ya. Tinggal kita pilih jalan yang mana. Maka dengan ngaji, mengakrabkan diri kita dengan Al-Quran dan Sunnah, maka kita diarahkan untuk dalam masa-masa hidup ini kita memilih jalan orang-orang yang soleh tersebut, jalan orang-orang yang jelas akhiratnya. Meskipun terkadang agak sepi peminatnya, ya. Karena khuffatin nar bisyahwat wa khuffatil jannah bil makari. Karena neraka itu dikelilingi, ditutupi dengan hal-hal yang disukai oleh syahwat nafsu. Sedangkan surga dikelilingi dengan hal-hal yang tidak disukai nafsu. Sehingga jalan menuju surga terkadang sepi peminatnya, dan jalan menuju neraka ramai peminatnya. Kenapa? Karena banyak yang iklanin, ya, banyak yang berani keluar modal untuk tadi agar banyak kawan-kawannya menuju jalan orang-orang yang tadi yang jauh dari agama. Jadi dengan majelis taklim ini kita tahu jalan hidup kita. Kita tahu mana yang halal dan yang haram. Kita tidak menjadi budaknya harta. Kita hidup betul-betul menjadi hambanya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau kita memilih jalan menjadi hambanya Allah Subhanahu wa taala, nanti di akhirat juga Allah akan muliakan. Tapi kalau kita melupakan Allah Subhanahu wa taala, memilih jalan sibuk dengan memburu harta kita, maka Rasulullah katakan ta'isa abdud dinar wa ta'isa abdud dirham wa ta'isa abdul khamisah. Celaka para budaknya dinar, budak uang dinar, budak uang dirham, budaknya pakaian. Jadi pikiran dia itu hanya seputar itu saja. Ya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa kepada kita, wala taj'alid dunya akbara hammina wala mablagha ilmina, ya, wala ilan nari masirana. Jangan jadikan dunia ini akbaru hammina, ya, harapan terbesar kita, ya, pikiran paling besar kita tertuju ke situ, ya, wala mablagha ilmina, dan jangan jadikan dunia ini adalah mablagha ilmina, ya, puncak pengetahuan kita. Taunya hanya dunia, nggak ngerti ilmu-ilmu agama, ya. Wala ilan nari masirana, dan jangan jadikan hasil akhir kita ke neraka. Karena kalau orang hanya menjadi budaknya harta, lupa dengan Allah Subhanahu wa taala, lupa dengan ibadah, nggak ngerti halal dan haram, maka ya tadi hasil akhirnya adalah ilan nar, ya. Maka kita saling tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr, saling nasihat menasihati agar kita ini istiqomah, bersabar, ngaji, agar kita ini betul-betul ngerti mana yang halal dan mana yang haram. Karena akhir zaman itu, ya, mereka-mereka yang di akhir zaman itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu orang-orang yang tidak peduli halal haram, nggak ngerti mana yang halal, mana yang haram, yang penting mendapatkan harta, ya. Sayati alan nasi zamanun
la yubalil mar'u bima akhad amin halalin amin haram. Akan datang suatu masa orang itu enggak peduli dari mana dia mendapatkan hartanya, apakah dari yang halal ataukah dari yang haram ya. Jadi ilmu tentang halal haram itu adalah ilmu yang terpenting, yang paling pokok. Ilmu tentang ibadah itu adalah ilmu yang paling pokok. Maka Imam Junaid mengatakan, sepintar apapun seseorang menguasai ahli ilmu ini ilmu itu, tapi kalau dia tidak mengenal Allah, tidak mengenal halal haram, maka dia seperti orang yang jahil, dianggap sebagai orang yang bodoh ya, karena itu yang pokok ya. Jadi sebagaimana dikatakan oleh Imam Ghazali, ilmu yang wajib bagi kita itu adalah ilmu yang menjamin kebenaran ibadah kita, dan ilmu yang menjamin kebenaran ketepatan muamalah kita. Ini ilmu halal dan haram, ini wajib ya. Kalau dikatakan itu wajib, berarti nanti di akhirat itu yang ditanyakan kepada kita, kenapa ibadahmu seperti ini, kenapa sholatmu seperti ini, keliru seperti ini, keliru seperti ini, kenapa jual belimu caranya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Maka Imam Malik mengatakan, inna hadzal ilma huwa lahmuka wa damuka wa anhu tus'al yaumal qiyamah. Sesungguhnya ilmu ini ya, ilmu tentang ibadah, ilmu tentang halal dan haram, itu adalah bagaikan darah dan dagingmu. Itu adalah darah dagingmu itu. Artinya yang pokok ya, suatu yang pokok yang harus kita kuasai. Wa anhu tus'al yaumal qiyamah, dan nanti pada hari kiamat ilmu ini nanti akan ditanyakan ya. Jadi jangan merasa tenang, hidup tenang kalau kita tidak ngerti apa itu halal dan haram dalam agama ini. Kenapa? Karena ketenanganmu tidak akan bisa menyelamatkanmu. Karena kita nanti di akhirat itu Allah Subhanahu wa taala menghukumi kita dengan syariatnya. Kenapa engkau kerjakan ini? Kenapa engkau kerjakan ini? Ini enggak benar ini enggak benar ya. Jadi patokan halal dan haram itu adalah apa yang Allah halalkan dan apa yang dihalalkan oleh Rasulullah SAW. Dan patokan yang haram itu apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Bukan apa kata Pak RT atau yang lainnya. Ini boleh menurut Pak RT kok. Boleh ngerjakan enggak, karena nanti itu ditanya Maliki Yaumuddin, yang berkuasa satu-satunya di akhirat itu adalah Allah. Dan Allah itu menanyakan, mengukur sesuatu itu sesuai dengan syariatnya ya. Apa artinya sebuah ibadah kalau tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah ya. Karena itu akan tertolak sebagaimana dikatakan oleh Fudail bin Iyad, innal amal idza kana khalisan wa lam yakun shawaban lam yuqbal wa idza kana shawaban wa lam yakun khalisan lam yuqbal hatta yakuna khalisan wa shawaban wal khalis makana lillah was shawab makana las sunnah ya. Sesungguhnya amalan itu kalau itu ikhlas ya, innal amala, kalau dia itu ikhlas tapi tidak benar, tidak Allah terima. Benar tapi tidak ikhlas juga tidak Allah terima. Sampai terkumpul di dalamnya ikhlas dan benar. Ikhlas itu makana lillah, ikhlas itu kalau dikerjakan karena Allah Subhanahu wa taala, sedangkan shawab benar itu adalah makana sunnah, kalau sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapati ada seorang sahabat itu wudunya ngawur, karena ketika membasuh kaki itu ada bagian kaki yang tidak terbasuh.
tergesa-gesa. Makanya Rasulullah SAW langsung berteriak, wailun lil aqabi minan nar, celaka bagi pemilik tumit dari ancaman siksa api neraka. Ya. Jadi jangan tenang dulu. Ya. Yang kalau dalam ibadahmu itu ngawur. Ya. Jadi penting ilmu itu, belajar agar ibadah yang kita kerjakan itu betul-betul diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Agar kita ngerti halal dan haram. Kenapa? Agar kita tidak terjerumus pada praktek-praktek yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kenapa? Karena Allah nanti menghakimi kita yaitu dengan syariatnya, ya. Tidak ada gunanya kita menjauh dari Allah. Nggak ada gunanya kita menjauh dari ilmu agama. Ya, kenapa? Karena itu kita kembalinya ke situ. Kita nanti dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, menghadap Allah Subhanahu wa taala akan dimintai pertanggungjawaban, ditanyai satu persatu. Kenapa cara ibadahmu kok seperti ini? Kenapa kok seperti ini? Kenapa? Satu persatu. Ya. Tidak ada orang ketiga. Ya. Nggak ada temannya. Nggak ada terjemahan, kata Rasulullah, nggak ada penerjemah, langsung ditanya kenapa ini, kenapa ini, kenapa ini. Maka belum nanti kita malu di hadapan Allah Subhanahu wa taala, mari kita belajar, ya. Jadi tidak bisa alasan kemudian nggak ada yang ngajari. Kalau kita hidup di komunitas orang-orang yang siap untuk ngajari, para ustadz, banyak para ustadz yang siap ngajari. Kalau kita hidup di pedalaman, di hutan, puncak gunung, nggak ada orang sama sekali, mungkin itu bisa jadi alasan kenapa ketika ditanya kenapa kok sholatmu, ibadahmu, wudumu ngawur seperti ini, nggak ada yang ngajari Allah. Tapi kalau kita hidup di Sedayu, ya, banyak ustadz-ustadz yang siap untuk ngajari tanpa dimintai bayaran, nah itu nanti menjadi pemberat bagi kita, nggak ada alasan, ya, kan gitu. Maka mari kita semangatkan diri kita agar kita dalam menjalani hidup ini tidak ngawur, sehingga kadang kengawuran kita itu bisa menghasilkan berbagai macam kezaliman, dan kezaliman itu kata Rasulullah SAW dzulumatun, akan menjadi kegelapan-kegelapan nanti pada hari kiamat. Hadis yang ke-9 tentang menunaikan amanat dan tidak berbuat zalim. An Ummi Salamah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innama ana basyarun wa innakum takhtasimuna ilayya wa la'alla ba'dakum ayyakuna alhan bi hujjatihi min ba'd faqdi lahu binahwi ma asma' faman qadaitu lahu bihaqqi akhihi fa innama aqta'u lahu qit'ah minan nar. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Ummi Salamah radhiyallahu anha, ia menuturkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innama ana basyarun, saya ini manusia, ya. Saya ini adalah manusia, bukan malaikat. Tidak ngerti sesuatu yang gaib, ya. Tidak ngerti isi hati seseorang, ya. Wa innama takhtasimuna ilayya, dan kalian, ya, datang kepadaku mengadukan perselisihan kalian. Wala'alla ba'dakum, karena saya ini adalah manusia, nggak ngerti yang gaib, nggak ngerti isi hati kalian, nggak ngerti mungkin makar kalian. Maka terkadang sebagian kalian itu lebih pintar di dalam menyampaikan hujahnya, alasan-alasannya. Pintar kadang dari kalian juga pintar ngakali, ya, sehingga seakan-akan dia yang paling benar dengan berbagai macam bukti yang direkayasa. Terkadang gaya bicaranya betul-betul meyakinkan, sedangkan satunya hanya diam terpukau. Kok bisa gini ya? Bisa berbalik arah,
Padahal ini hak saya ini harta saya, ini tempat tanah saya dapatkan dari orang tua saya. Kok tiba-tiba dia punya sertifikat tanah saya? Kan gitu. Terkadang kan seperti itu. Ya. Jadi terkadang salah seorang dari kalian ini yang berselisih itu dia lebih pintar dalam menyampaikan. Alhan bihujjatihi min ba'd, lebih bisa menyampaikan hujjah, alasan-alasannya, juga bukti-buktinya yang mungkin direkayasa, sehingga fa'aqdilahu binahwi ma asma', sehingga saya menghakimi, memutuskan sesuai dengan yang aku dengar. Karena yang satunya nggak bisa berbicara, nggak bisa nunjukkan bukti, yang satunya pinter berbicara, maka saya membenarkan yang tadi, yang pinter bicara, karena dia punya banyak alasan. Sedangkan satunya itu adalah hanya diem. Ya. Cuman, ya, jadi saya menetapkan sesuai dengan yang saya dengar. Ya. Cuman faman qadaitu lahu bihaqqi akhihi. Cuman ingat ya, memang saya enggak tahu, tapi Allah itu Maha tahu. Dan kalian sendiri juga aslinya ngerti. Balil insanu ala nafsi basirah. Ya. Sesungguhnya manusia itu tahu apa yang direkayasa dirinya, apa yang dia sampaikan, mana yang benar sebenarnya itu. Ya. Jadi faman qadaitu lahu bihaqqi akhihi, barang siapa yang aku tetapkan, karena saya keliru sehingga aku tetapkan dengan hak saudaranya, maka fa innama aqta'u lahu qit'atan minan nar, maka sesungguhnya itu seakan-akan aku memberi dia api, potongan api neraka. Ya. Memang secara sidang dia menang dan mendapatkan tanah tersebut. Tapi hakikatnya karena dia ini aslinya itu milik yang satunya. Saya keliru karena saya manusia. Dia lebih pintar menyampaikan, kemudian saya tetapkan. Ya. Maka tapi ketahuilah ya. Jadi istafti kolbak, kata Rasulullah SAW, tanyakan pada hatimu. Ya, kamu yang tahu, ya. Sebenarnya kamu itu sudah tahu. Itu bukan hak milikmu, tapi kemudian kau rekayasa seakan-akan itu milikmu sehingga kau menang dalam sidang. Maka itu bukan menyelamatkan kamu itu. Itu tidak bisa merubah dari yang haram menjadi yang halal. Kalau itu hak saudaramu, ya tetap haram. Ya, meskipun aku keliru dalam menetapkan tadi, meskipun engkau menang dalam persidangan, ya, itu adalah bagaikan potongan api ya, yang aku berikan kepadamu. Maka jangan merekayasa, hati-hati dengan lisan kamu ya. Karena kalau itu sebuah kezaliman, maka itu adalah tidak akan halal bagimu dan itu akan dituntut nanti pada hari kiamat ya. Jadi hadis ini menjelaskan kepada kita sebagaimana dikatakan oleh Syekh Utsaimin, wa fi hadzal hadis dalilun ala anna Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, hal ini bahwasanya hadis ini menjelaskan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah basyarun misluna. Beliau adalah manusia seperti kita. Demikian juga hakim, qadhi. Itu juga manusia seperti kita. Ya. Jadi kalau kita kemudian merekayasa dan kita yang menang, sehingga kita tadi mengambil hak saudara kita dan dibenarkan tadi ya, karena persidangan tadi yang kita rekayasa dalil-dalilnya ya, meskipun kita menang sidang tapi itu tetap zalim ya, kalau itu bukan hak kita ya, karena harta seorang muslim itu adalah haram bagi kita, harga dirinya juga haram, kemudian darahnya juga haram. Harta dia tidak bisa didapatkan kecuali dengan cara yang halal. Kalau didapatkan dengan cara yang haram tadi, dengan menipu dan yang lainnya, ya maka tetap haram. Ya. Dan kalau itu haram maka akan menjadi bahaya bagi kita. Ya. Jadi
Hadis ini menjelaskan kepada kita bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu manusia seperti kita. Laisa malakan minal malaikah, bukan malaikat. Bal huwa basyarun ya'tarihi ma ya'taril basyar bi muqtabal tabi'al basyir ya. Maka beliau sama seperti kita ini. Bahwa Shallallahu Alaihi Wasallam yaju'u wa ya'tash. Beliau bisa lapar, ya, bisa haus, wa yabrad wa yahtar, kedinginan, kepanasan, wa yanam wa yastaikid. Ya. Beliau tidur dan bangun. Ya. Hikmahnya apa? Kenapa Rasulullah SAW ditardikkan, diambil dari, diangkat dari manusia, ya, agar kita mudah nirunya. Kalau Rasul itu seorang malaikat, kita susah niru dan kita bisa beralasan. Beliau bisa ngerjakan ini karena beliau malaikat. Tapi karena beliau itu adalah manusia seperti kita, maka ketika Allah menetapkan beliau menjadi panutan kita, harus menjadi panutan kita, maka tidak ada alasan lagi untuk kita tidak taat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Wa yakul wa yashrab, beliau makan dan beliau minum. Wa yadhkur wa yansa, kadang beliau ya ingat, kadang juga lupa. Jadi pernah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu mau ngimami qomat, kemudian beliau sudah berada di depan. Sawu sufufakum, rapatkan saf kalian. Terus beliau ingat, oh iya saya semalam junub, kok tadi hanya wudhu. Maka beliau, para jamaah sudah berdiri semua itu. Beliau kemudian izin ke rumah Aisyah, mandi, balik lagi. Dan para sahabat tidak wudhu lagi, sudah langsung qomat. Ya, jadi nunggu lama beliau wudhu, kok wudhu, mandi, kemudian balik lagi, baru ngimami. Nggak qomat lagi sudah. Ya, itu menunjukkan beliau juga kadang lupa. Ya. Tapi beliau ini dikawal, maksudnya ada malaikat yang mengingatkan. Jadi lupanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu setelah itu diingatkan. Jadi tidak ada syariat yang terlupakan. Kalau beliau namanya manusia, diingatkan. Namanya maksum itu adalah tidak lepas, bukan berarti tidak pernah berbuat salah sama sekali. Tapi ketika salah langsung ada yang negur. Abasa wa tawalla, ketika beliau bermuka masam kepada Abdullah bin Ummi Maktum, langsung turun ayat negur beliau. Ya. Jadi beliau manusia, ya. Maksum itu adalah tadi selalu diingatkan. Ada yang ingat ketika beliau ada lupa atau keliru, ya. Karena dikawal oleh wahyu. Wa ya'lam wa yajhal ba'da syai'. Kadang tahu, kadang juga enggak ngerti sesuatu itu. Ya. Jadi apa yang diwahyukan kepada beliau, beliau ngerti. Tapi kalau sesuatu urusan dunia, karena beliau tidak ngerti, ya. Jadi ketika beliau datang kemudian jalan-jalan, kemudian ketemu tadi sahabat yang sedang mengawinkan kormanya, maka beliau tanya, kok bisa begini, kok begini. Maka kemudian beliau mengatakan, antum a'lam bi umuri dunyakum, kalian lebih tahu dengan urusan dunia kalian. Ya, kadang beliau ngerti, kadang juga tidak ngerti sesuatu. Tapi tentang syariat mesti dikawal oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena wahyu akan selalu turun. Ya. Jadi tidak ada kemungkaran sekecil apapun yang beliau biarkan. Kalau beliau nggak ngelihat, mesti malaikat akan mengingatkan. Ya. Jadi ketika Rasul sholat, kemudian di belakang ada yang begini-begini, Rasul disampaikan oleh malaikat kepada Rasulullah. Maka kemudian beliau mengingatkan. Makanya dalam hadis ada perkataan sahabat yang dihukumi marfu, dihukumi seakan-akan ini adalah sabda Rasulullah, yaitu pernyataan seperti pernyataan mereka, kami mengerjakan ini pada masa Rasulullah dan tidak ada yang negur. Rasul nggak menegur kami, nggak ada Al-Quran yang turun menegur kami,
Dan Rasulullah tidak menegur kami. Itu menunjukkan itu adalah boleh, takrir, ya. Ketetapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, diamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kal basyari tamaman, ya. Maka termasuk dalam masalah sidang, ya. Mahkamah ini juga Rasulullah demikian. Beliau manusia, kan, dalam hadis ini. Beliau manusia biasa, kadang terkadang terpukau dengan penjelasan seseorang, sehingga beliau lebih memihak kepada orang tersebut, ya. Cuman Rasulullah tadi ingatkan, kalau saya keliru dalam memutuskan perkara, ya, ini bukan syariat loh, berbeda dengan syariat, ya, dalam memutuskan ini sama ini, ya, itu hanya seakan-akan, ya, boleh jadi kan gitu, boleh jadi saya ada, cuman ingat, ya, Allah Maha Tahu, Allah nanti akan tetap menjadi hakim satu-satunya nanti di akhirat, ya. Jadi Rasulullah SAW berkata seperti itu, memberikan pembelaan kepada hakim yang betul-betul tulus, bukan hakim yang disuap, ya. Nanti akan ada beberapa hadis yang menjelaskan. Jadi terkadang, ya, salah seorang dari kalian itu lebih pandai di dalam alhan, lebih pandai dalam menyampaikan hujahnya, sehingga saya lebih memilih dia, menetapkan dia sebagai pemenangnya yang paling berhak. Tapi Rasulullah mengingatkan, faman qadaitu lahu bihaqqi akhi fa innama aqta lahu qit'atan minan nar, yani anna hukmal hakim la yubihul haram, ya. Jadi hadis ini menjelaskan bahwasanya ketetapan seorang qadhi, ya, seorang hakim itu tidak bisa merubah sesuatu yang haram, bisa menghalalkan sesuatu yang haram, ya. Jadi kalau itu adalah hak dia, ya hak yang A, ya A. Meskipun B itu lebih tadi pinter, meskipun kemudian B yang kemudian dimenangkan karena kepintaran dia, ya tetap, ya, tidak bisa menghalalkan yang hakikat sesuatu yang haram. Walau anal hakim hakama lil mubtil bi muqtada zahir da'wah. Karena seorang hakim itu dia menghukumi sesuai dengan yang dia dengar, tidak menghukumi sesuai dengan perasaan dia. Mana ada yang punya bukti, itu yang dimenangkan, ya. Jadi ketika dia menetapkan sesuai dengan itu, maka dia tidak bisa disalahkan. Tapi sekali lagi bahwasanya nanti akan tetap dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Sidang, ya, mahkamah, penetapan yang keliru nanti akan direvisi nanti di akhirat. Itu aslinya kamu sudah tahu itu haknya kawan kamu, tapi kenapa kamu begini merekayasa begini, nanti Allah akan yang ininya, ya. Jadi ada beberapa pelajaran yang kita bisa peroleh dari hadis ini. Yang pertama, bahwa seorang hakim memutuskan perkara berdasarkan penjelasan, bukti, dan saksi, ya. Seorang hakim itu menetapkan perkara itu bukan dengan hati dia, artinya perasaan dia, tapi berdasarkan tadi bukti, penjelasan, alasan-alasannya itu apa, maka dia menetapkan itu, ya. Jadi ada beberapa hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang hakim atau qadhi ini, diantaranya adalah hadis Buraidah. Ia menuturkan kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam al-qudhatu salasah, qadhi hakim itu ada 3. Ithnani finnar wa wahidun fil jannah. 2-nya masuk neraka, 1-nya masuk surga. Wa wahidun fil jannah, ya, rajulun arafal haq faqadha bi fa huwa fil jannah. Yang masuk surga, tipe qadhi yang akan masuk jannah itu adalah seorang yang ngerti kebenaran. Maka seorang qadhi ini harus dia betul-betul mumpuni, tahu ilmu halal dan haram, tahu hukum-hukum, ya, hukum-hukum Islam, ya.
Kemudian dia menetapkan sesuai dengan ilmunya tersebut, bahwa fil jannah, maka dia nanti akan di surga. Ini adalah memberikan semangat kepada orang-orang yang beriman agar menjadi seperti ini ya. Jadi jangan sampai kemudian karena ada ancaman ini, qadhi itu ada 3, 2-nya itu masuk neraka, 1-nya masuk surga, kemudian pada takut nggak ada yang mau jadi qadhi, sehingga semua hakimnya itu orang yang nggak ngerti agama ya. Jadi ini adalah bersaing agar kita orang-orang baik itu juga semangat menjadi tadi qadhi ya. Wa rajulun arafal haq falam yakdibih. Kemudian yang masuk neraka, qadhi, hakim yang masuk neraka adalah yang satu, dia ngerti kebenaran ya, paham halal haram dan ngerti. Aslinya yang A itu yang benar. Falam yakdibih, tapi dia tidak memihak kebenaran tersebut. Mungkin karena tadi ada deal-deal di belakang ya, sehingga dia milih yang B karena akan ada bonus dan yang lainnya. Wajara fil hukmi, sehingga dia tadi tidak menetapkan yang benar tapi milih yang salah, bahwa finnar, ini yang di neraka. Yang ketiga juga di neraka, warajulun lam ya'riful haq, qadhi yang asal diangkat, gak ngerti ilmu halal haram, kemudian gak ngerti kebenaran yang mana, kemudian faqadha linnas ala jahlin, dia asal yang penting saya qadhi, saya tetapkan, ngawur. Nah, sehingga banyak orang yang dizalimi, maka bahwa finnar ya. Jadi jangan asal-asalan menjadi qadhi hakim ya. Jangan terlalu ambisi. Jadi kalau mau jadi qadhi yang baik ya, pelajari ilmu-ilmunya, kemudian tetapkan engkau akan menolong orang yang dizalimi ya, itu yang bagus ya. Kemudian hadis yang lain, Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man walal qadha faqad dhubiha bi ghairi sikin, rawahu Ahmad. Barang siapa yang diangkat menjadi qadhi, menjadi hakim, maka sesungguhnya dia disembelih dengan tanpa menggunakan pisau, disembelih dengan sesuatu yang dengan benda tumpul. Artinya dia aslinya tersiksa. Artinya kenapa? Karena semua urusan orang itu dia yang ini menetapkan ya. Jangan-jangan nanti keliru, jangan-jangan ini. Tapi kalau dia itu yakin dengan ilmunya menolong yang dizalimi, maka dia menjadi orang yang dijamin tadi, dijanjikan masuk jannah. Demikian juga hadis yang lain, Rasulullah mengatakan innakum satahrisuna alal imarah, kalian itu akan nanti di akhir zaman itu akan berburu kekuasaan. Wasatakunu nadamah yaumal qiyamah, dan kalian nanti akan di hari kiamat itu akan menyesal ya, karena berburu kekuasaan tersebut ya. Maka beliau melanjutkan fa ni'matil murdi'ah wa bi'satil fatimah ya. Karena tadi menjadi qadhi, menjadi penguasa itu adalah nikmatil murdi'ah ya, awal yang nikmat. Wa bi'satil fatimah, tapi ketika sudah ngelepas itu adalah sejelek-jelek orang yang ngelepas. Maksudnya dia terancam dengan tadi ya, hukum-hukum yang kemudian dia keliru dengan yang dia kemudian atau mengambil hak orang lain. Artinya ini adalah amanah yang berat ya. Qadhi itu amanah yang berat, maka berhati-hatilah ya, jangan sampai terpeleset. Jadi hadis ini bukan berarti kemudian menakut-nakuti orang beriman, orang-orang yang baik agar tidak menjadi tadi qadhi. Kenapa? Karena kalau semua orang baik itu menjauh, maka nanti yang menjadi hakim itu orang-orang yang buruk ya. Karena Imam Abu Hanifah juga menjadi qadhi ya, seorang imam ya. Jadi kita tahu kondisi kita ya. Jadi kalau kita melihat
Dan kita melihat kok banyak kezaliman dilakukan oleh para qadhi kok, para hakim kok pada nyeleweng semua, maka menjadi kewajiban kaum muslimin itu mencari orang yang tadi, orang yang mumpuni, kemudian agar dia maju menjadi orang yang qadhi, ya. Karena kalau tanpa itu, maka ya tadi yang ada itu adalah kezaliman yang dibela. Maka perlu orang-orang yang siap tampil menjadi penguasa yang baik, ya. Kita doakan semoga tadi bisa menolong rakyat, menolong orang-orang yang dizalimi, ya. Jadi cara berpikirnya seperti itu, jangan kemudian jangan jadi itu kemudian nanti ditakut-takuti sehingga yang tampil adalah orang-orang yang buruk. Karena orang yang baik ini ditakut-takuti semua. Tapi maksud hadis ini agar kita berhati-hati. Ya, berhati-hati dan ingat, kita kalau itu tidak ada satu orang pun yang bisa tampil, ya itu menjadi kewajiban kita bersama untuk menyiapkan orang yang baik siap tampil menjadi pemimpin yang baik. Silakan azan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah.
Ya, kita lanjutkan sebentar. Jadi sebagaimana penjelasan tadi bahwa segala kemaslahatan yang terkait dengan kepentingan dan hak kaum muslimin, maka itu bernilai fardu kifayah. Harus ada yang siap menegakkan dari kaum muslimin. Ketika tidak ada yang siap menegakkan, maka semua kaum muslimin tetap dituntut untuk menyiapkannya. Ya. Jadi seperti qadhi-qadhi yang baik, ketika nggak ada maka ini kewajiban bersama, ini harus menyiapkan. Ya. Di sisi yang lain, ya, di sini menjelaskan kepada kita, mewanti-wanti, ya, jangan terlalu ambisi menjadi qadhi, karena berat tuntutannya, ancamannya neraka, ya, bagi yang tadi. Ya. Kenapa? Karena dia menjadi penetap. Ya. Kalau dia menetapkan yang keliru jadi yang benar, ya, sehingga dia mendolimi saudaranya, ada yang didolimi, maka dia juga ikut nanggung. Kalau itu adalah tadi, ya, dia sudah ngerti kemudian merekayasa karena sudah ada deal-deal di belakang. Ya. Tapi kalau dia betul-betul tadi menghakimi sesuai dengan ilmunya tanpa ada suap dan yang lainnya, Allah menjanjikan dengan surga, ya. Dan mestinya dari kaum muslimin disiapkan orang-orang yang baik tersebut, ya. Kemudian pelajaran yang kedua yang kita bisa peroleh dari hadis ini, bahwa keputusan hakim tidak bisa menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal, ya. Jadi keputusan hakim itu tidak bisa menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Jadi apa yang dihalalkan oleh Allah dan Rasulnya itu tetap halal, dan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya itu ya tetap haram, ya. Semua dirujukan ke situ. Meskipun tadi mungkin karena begini dan begini kemudian direkayasa sehingga itu ada hakim qadhi yang merubahnya, sehingga sholat menjadi nggak boleh, kemudian ini nggak boleh, ya. Itu atau berkaitan dengan hak seseorang, ya, maka itu tidak diakui, ya, tetap akan dituntut, ya. Dan seorang muslim itu harus punya potokan tadi, punya prinsip. Oh, ini nggak boleh, ini karena halal, ini nggak benar, ini karena menyimpang dan yang lainnya, ya. Dan hati kita ini aslinya tadi menjadi salah satu barometer. Makanya ketika ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah bertanya tentang baik dan buruk, ya. Wabisoh bertanya kepada Rasulullah tentang baik dan buruk, maka Rasulullah mengatakan istafti qalbak, tanya hatimu, ya. Tanyanya minta fatwalah kepada hatimu, karena hati kita ini, ya, hati kita ini akal, ada akal nuha, ya, bisa memilah mana yang baik dan yang buruk. Cuman dia terkadang dalam beberapa permasalahan nggak bisa berdiri sendiri. Kenapa? Karena terkadang wahyu itu tidak sesuai dengan logika kita, karena Allah pengen nguji kita. Nah, seperti seorang yang haji, ya, ketika ihram nggak boleh pakai minyak wangi. Secara logika kan bagus, ini sedang bau-baunya kok nggak boleh pakai minyak wangi, kata keringetan macam-macam kok nggak boleh pakai minyak wangi. Nah, secara tadi logika itu bagus, tapi secara wahyu, secara syar'i nggak boleh. Kalau nggak boleh, ya. Nah, nanti ada hikmahnya, ya. Jadi semua dikembalikan kepada patokan utamanya itu adalah wahyu. Tapi terkadang dalam beberapa permasalahan untuk mudah, ya, gampang menetapkan itu, kalau hati kita baik itu bisa menjadi ini pembeda, karena disebut hati itu adalah diantaranya itu adalah
nuha, ya. Ulin nuha, orang yang punya akal nuha, itu bisa memilah mana yang hak dan mana yang batil. Tapi ada hati yang rusak, karena terlalu banyak, terlalu sering bersinggungan dengan kebatilan, sehingga hatinya nggak bisa milah. Ini aslinya batil, tapi dia nyaman dengan kebatilan tersebut. Ya, jadi kalau hati seseorang itu masih sesuai dengan fitrahnya, maka itu bisa memilah mana yang baik, mana yang buruk. Maka Rasul katakan istafti qalbak, ya, tanyakan hati kamu. Dan Allah katakan balil insanu ala nafsi basirah. Aslinya manusia itu ngerti. Ini enggak benar ini benar, ini enggak benar. Yang benar itu seperti ini. Aslinya ngerti, ya. Tapi karena dia untuk kepentingan ini, karena cinta pada harta dan yang lainnya, cinta kekuasaan, sehingga kemudian dia kalahkan yang benar, ya. Ya. Jadi seorang muslim itu harus punya patokan yang benar, ya. Halal haram itu patokannya apa harus jelas. Makanya ketika ada seorang sahabat, seorang badui, anna rajulan sa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Ada seorang badui datang kepada Nabi dan bertanya, ara'aita idza shallaitul maktubat wa sumtu ramadan wa ahlaltul halal wa haramtul haram wa lam azid ala dzalika syai'an adkhul jannah, qala na'am. Ya Rasulullah, kalau saya ini, ya, saya jadi syariat kan banyak, saya pengen praktis saja, ya. Jadi kalau saya sholat 5 waktu, puasa Ramadan, menghalalkan yang halal, mengharamkan yang haram, apakah saya bisa masuk surga? Kata Rasulullah, nah, iya. Artinya patokan kamu harus ngerti halal haram itu bagaimana, kemudian kamu punya prinsip. Yang ini halal, oh ini haram karena Allah, ini haram karena Allah mengharamkan ini. Ini halal karena ini dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi seorang muslim itu seperti itu. Dia harus punya prinsip, tapi prinsip itu dibangun di atas ilmu tentang halal dan haram, dan ilmu halal haram itu dibangun di atas wahyu, di atas dalil Quran dan sunnah. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi yang disampaikan oleh Ustaz Hambal. Monggo selanjutnya yaitu sesi tanya jawab, barangkali Bapak Ibu yang ingin bertanya. Ya, sambil menunggu Ustaz. Hakim memutuskan perkara itu berdasarkan penjelasan bukti dan saksi. Apakah penjelasan bukti dan saksi itu bisa terkalahkan dengan sumpah? Karena mungkin seandainya ada sengketa tadi tidak sampai di persidangan resmi, artinya entah keluarga atau apa, itu kan yang satunya buktinya oke, penjelasannya oke, tapi dia nggak berani, demi Allah nggak berani, karena dia mengetahui bahwa konsekuensi dari sumpah itu sangat berat di sisi Allah Subhanahu wa taala, jadi nggak berani. Tapi di sisi yang lainnya penjelasannya oke, yang lainnya itu gimana Ustaz? Ya, jadi la yu'tun nas bidakwahum, ya. Kalau seandainya semua orang itu diberikan sesuai dengan pengakuannya, maka orang-orang akan mengaku ini harta dia, ini hak dia, dan yang lainnya. Maka dalam Islam ada aturan-aturan. Ketika ada seseorang itu tadi, ya, punya ada dakwah ngakui sesuatu, maka harus menghadirkan bukti-buktinya. Kalau ada bukti, maka dia yang dimenangkan. Demikian juga lakin al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yamin 'ala man ankara. Sedangkan ketika seseorang itu tertuduh sesuatu dan dia tadi bisa ketika mengingkarinya, ini bukan, dia disuruh bersumpah, ya. Tapi nanti pengadilan kan macam-macam, nanti ada itu kalau ringan-ringan urusan-urusan kita dalam, nanti pengadilan ada ini, ada pembela, ada macam-macam,
Agar apa? Agar ada pembanding, ya, pembanding ketika hakim menetapkan itu, oh ini menuntut, ini membela, sehingga ada sisi-sisinya tadi. Sebagai penyeimbang, maka kemudian dia kelihatan, oh ini yang benar itu ini. Ya, kalau itu betul-betul lurus, maka itu tengah-tengahnya. Artinya dia mengatakan ini karena tadi ini penuntutnya begini, ini membelanya gini, sehingga ada balance, ya. Mestinya seperti itu. Ada tidak mendengarkan dari satu sisi yang nuntut saja, tapi mendengarkan dari dua belah pihak. Ini bagaimana, kemudian ini membelanya begini, ya. Jadi aturan Islam dalam masalah qadha itu sudah jelas, ya, sehingga seorang itu tidak diberikan sesuai dengan pengakuannya, tapi dia harus mendatangkan bukti-buktinya. Ya, terkadang ini yang jadi masalah itu kan merekayasa bukti. Nah, itu yang kemudian kadang seorang hakim itu, oh ini sudah punya bukti, sehingga kadang dia memenangkan itu. Tapi Rasulullah ngancam, ya, boleh jadi kamu menang dalam pengadilan, tapi kalau itu adalah bukan hak kamu, itu adalah rekayasa, nanti ada pengadilan akhirat itu yang hakiki. Ya. Monggo satu lagi yang ingin bertanya. Gak ada. Terakhir Ustadz, barangkali apakah hakim kafir atau hakim non Islam itu boleh menghakimi orang-orang Islam Ustadz? Apakah apa itu keputusannya itu sah? Duh, ini di pengadilan agama apa dulu? Umum Ustadz. Kalau pengadilan agama Islam ya orang Islam. Kalau umum ya sesuai dengan tadi aturan yang ada. Ya, jadi yang jadi permasalahan hukum itu kan tentang haknya ini, siapa yang lebih berhak itu toh dalam satu permasalahan itu. Jadi adanya hukum itu agar tidak ada yang dizalimi, ya, apapun hukumnya, ya, yang tujuannya itu adalah agar dalam hidup bermasyarakat itu tidak ada yang dizalimi. Dan Rasulullah SAW ketika di Mekah sebelum diutus menjadi Rasul itu juga pernah ikut aktif bersama ketika semua berjanji, semua kabilah yang ada tidak boleh di Mekah ada yang dizalimi. Nah, maka beliau andil di situ sebelum diangkat jadi Nabi, ikut andil. Ada hilful fudul dan macam-macamnya itu kan karena sebabnya ada yang tadi dizalimi kemudian teriak-teriak, harta saya diambil begini. Mereka kemudian pada ikut membela, ya, membela memerangi kabilah yang berbuat zalim di Mekah, sehingga Mekah menjadi daerah yang aman dari kezaliman karena ada kesepakatan bersama itu tidak boleh ada yang dizalimi. Jadi dalam pengadilan tadi intinya adalah tadi siapa yang tadi berbuat zalim ataukah ini. Jadi terkadang seorang sebagaimana dikatakan Rasulullah tadi ada yang berrekayasa. Tapi kalaupun dia menang, ingat ada pengadilan akhirat, ya. Itu nanti akan dituntut besar, itu nanti dituntut rekayasanya dan dituntut karena kezalimannya, ya. Jadi ini yang menghibur kaum mukminin ketika dizalimi, ada pengadilan akhirat itu, ya. Demikian tadi yang disampaikan oleh Ustaz Hambal, dan saya pribadi mohon maaf kalau ada kesalahan. Kita tutup dengan bacaan alhamdulillah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.